94.6 Akbar FM, suara pilihan Anda. Alhamdulillah, pada sore hari ini bertemu lagi dengan saya, Ika, di acara Kisah Inspiratif, edisi Selasa, 26 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mitra Akbar selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bagi Mitra Akbar yang masih di kantor menuntaskan pekerjaan, semoga segera selesai ya pekerjaannya. Semoga diberi kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan perjalanannya nanti perjalanan ke rumah nanti semoga lancar. Pada sore hari ini masih gerimis, hujannya gerimis, agak deras sih gerimisnya. Jadi Mitra Akbar jangan lupa membawa peralatan saat hujan ya. Jas hujan jangan lupa atau jaket. Nah, bagi Mitra Akbar yang sudah ada di rumah nih, selamat bersantai atau masih menyelesaikan pekerjaan rumah, tetap semangat ya. Dan jangan lupa sambil menyimak di 94.6 Akbar FM, suara pilihan Anda pada sore hari ini di acara Kisah Inspiratif, yang selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Mitra Akbar, sore hari ini saya bersama seseorang yang sudah siap akan menyampaikan kisah inspiratif. Siapa beliau? Dan materi apa yang akan beliau sampaikan pada sore hari ini di Kisah Inspiratif? Jangan kemana-mana, tetap di 94.6 Akbar FM, suara pilihan Anda. Masih bersama saya di Kisah Inspiratif. Mengingatkan kembali ya Mitra Akbar, Kisah Inspiratif merupakan program acara yang menceritakan tentang kisah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa diajak juga ya putra-putrinya untuk menyimak acara pada sore hari ini, supaya putra-putri kita semakin mengenal, semakin dekat dengan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Baik Mitra Akbar, sudah nggak sabar ya siapa yang pada sore hari ini akan menemani saya, yang akan menyampaikan kisah inspiratif yang pastinya sangat menarik dan luar biasa. Beliau adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar swasta yang ada di Jember. Nama lengkapnya Saifullah Ramadan bin Ismail, yang biasa dipanggil Kak Ipung katanya. Nah, Assalamualaikum Kak Ipung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf, apakah tadi nama lengkapnya yang saya sebutkan sudah benar ya bahasanya? Saifullah Ramadan. Iya, benar sekali, Saifullah Ramadan. Baik, pasti lahirnya di bulan Ramadan nih. Benar sekali Mbak Ika. Mbak Ika ya benar ya? Iya betul. Kita baru kenalan pada sore hari ini ya. Benar sekali. Masya Allah. Tapi semoga pada sore hari ini lancar ya ceritanya ya Kak Ipung ya. Alhamdulillah. Sudah siap dong, pastinya sudah siap. Insya Allah. Baik, pada sore hari ini materi apa nih ceritanya yang akan disampaikan? Kali ini saya akan menyampaikan emosi daripada Rasulullah, juga termasuk fisik dari Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, baik. Saya sudah nggak sabar nih, pasti Mitra Akbar yang ada di rumah juga nggak sabar. Bagaimana tentang emosi dan fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Baik, silakan Kak Ipung, sudah siap ya? Baik, alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Mbak Ika. Di poin berapa ini? 94,6 Akbar FM Jember. Baik, Mitra Akbar semuanya, juga anak-anakku yang di rumah, mungkin juga pecinta ataupun penggemar Radio Akbar dimanapun Anda berada. Baik, kali ini adalah sebuah kisah ya. Kisah yang dikutip dari Sirah Nabawiyah. Tidak ada lain yang sangat patut kita tiru melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi manapun kita hanya Rasulullah yang patut untuk kita contoh, karena kita adalah umatnya, umat beliau, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahilladzi
arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Rasulullah diturunkan atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bil huda, petunjuk. Petunjuk bagi orang-orang, petunjuk bagi umatnya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak semuanya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuju surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya dari segi akhlak Rasulullah yang patut kita tiru. Nah, ini salah satunya ya, kalau kita menceritakan Rasulullah, masya Allah ya, masya Allah, dunia tidak akan tercipta melainkan Rasulullah, karena semua itu diciptakan pertama adalah nur dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita. Nah, bicara tentang emosi, kira-kira Mbak Ika, kalau saya tanya balik, pernahkah Rasulullah emosi? Kalau menurut dari ceritanya yang pernah saya dengar, sepertinya beliau tidak pernah emosi nih. Tidak pernah emosi ya? Iya. Nggak seperti saya nih. Benar sekali ya, benar sekali. Padahal kalau bicara Rasulullah, sama-sama manusia, betul Mbak Ika ya? Iya betul. Sama-sama. Tapi manusia sempurna katanya. Oh begitu ya, masya Iya. Allah. Iya, Rasulullah manusia yang sempurna. Masya Allah. Tetapi Mbak Ika, ini ada kisah. Rasulullah pun juga pernah emosi. Tapi emosinya beda dengan kita. Kalau kita mungkin dimarahi sedikit sama istri, keluarga kita atau bapak kita, mungkin marah. Betul. Terus masalah apa saja yang intinya itu masalah duniawi, itu kita pasti sudah emosi. Iya betul. Bukan hanya emosi ya, nggak bicara 3 hari, 4 hari, 5 hari bisa jadi, masya Allah. Tetapi beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini emosinya hanya tentang ketidaktaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada sahabat, salah satunya sahabat yang tidak pernah sholat, Rasulullah emosi, tetapi emosinya beda dengan kita, umatnya. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya memberi perhatian khusus pada marah atau emosi yang bisa menjadi panduan bagi para muslim. Nah, untuk hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajula qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Artinya apa? Disampaikan dari Abu Hurairah, seseorang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah saya nasihat." Nabi kemudian berkata, "La taghdab, jangan marah." Dia mengulang pertanyaannya yang selalu dijawab, "Jangan marah." Itu jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Hurairah. Nah, dalam sejarahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah, meski tidak berkaitan dengan urusan pribadi. Nabi marah jika ada ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Nah, ini juga seperti diceritakan Zaid bin Thabit dan diriwayatkan Imam Bukhari pula. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikisahkan punya ruang kecil untuk sholat pada malam hari. Beberapa orang diceritakan datang dan ikut sholat bersama beliau. Orang-orang tersebut datang lagi keesokan harinya. Namun Nabi tidak menyambut mereka. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka lantas melakukan cara untuk menarik perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu mengetuk pintu, lalu kemudian meninggikan suara, lalu kemudian melempar batu. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW keluar dalam kondisi marah dan menjelaskan keutamaan sholat malam. Ibadah tersebut sunnah, kata Rasulullah, dan akan lebih baik dilakukan di rumah masing-masing. Nah,
dari kutipan kisah yang baru saja disampaikan ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah, tetapi marahnya itu adalah menasehati kepada orang yang melanggar ataupun orang yang tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai mereka yang tidak suka pada Rasulullah ingin mengganggu ibadah Rasulullah yang semestinya ruangan tersebut adalah khusus hanya Rasulullah untuk beribadah kepada Allah. Lantas ada beberapa orang yang ingin menggoda Rasulullah sampai bukan hanya mengetuk, bukan hanya meninggikan suaranya, tetapi melempari beliau dengan batu. Masya Allah. Masya Allah, beliau sangat bisa menahan emosi sekali. Coba kalau saya seperti itu sudah sedih menangis atau marah malah ya kayak. Iya. Ceritanya akan kita lanjut sebentar lagi ya, Kak Ipung ya. Baik, Mitra Akbar pasti sudah tidak sabar ya. Jadi Mitra Akbar bersabar dulu ya, kita jeda dulu sebentar. Mungkin Kak Ipung mau minum dulu karena beliau suaranya sangat bersemangat sekali pada sore hari ini, sehingga beliau butuh jeda sebentar. Mitra Akbar juga mungkin ya. Baik, kita nikmati dulu bersama-sama. Ya Nabi, salamun alaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Mitra Akbar yang masih setia di 94.6 Akbar FM, suara pilihan Anda. Masya Allah, kisah pada sore hari ini kisah yang sangat menarik dan luar biasa. Apalagi Kak Ipung menyampaikannya dengan semangat nih, saya jadi semangat juga mendengarkannya. Pasti Mitra Akbar di rumah juga seperti saya ya. Kita sudah penasaran nih selanjutnya kisah apa lagi yang akan disampaikan Kak Ipung. Sudah siap nih Kak Ipung? Siap Kak Ika. Silahkan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan Kak Ipung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga marah pemirsa saat mengetahui ada niat untuk melanggar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini diceritakan Zaid bin Khalid dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari. Saat itu, ini ada kisah yang kedua. Di saat itu ada yang menanyakan tindakan jika menemukan barang tanpa tahu pemiliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, penemu barang wajib membuat pengumuman dan menunggu selama setahun. Masya Allah, selama setahun ya. Padahal realita yang ada, Mbak Ika, kita menemukan uang, Masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau perlu cepet-cepetan ya, mumpung nggak kedahuluan orang. Nggak usah nunggu setahun ya. Nggak usah nunggu setahun. Baik. Ini Masya Allah, Rasulullah SAW menyampaikan menunggu selama setahun. Nah, jika tak datang juga, barang tersebut bisa digunakan sendiri atau dijual. Namun penemu barang tetap harus bertanggung jawab. Artinya apa? Jika pemilik datang, maka barang wajib dikembalikan atau uang hasil penjualannya diberikan. Tiba-tiba selama setahun sudah gak ada kabar nih. Ini milik saya. Ternyata dapat 1 bulan, 2 bulan kemudian pemiliknya datang. Nah, kita tetap wajib mengembalikan barang tersebut. Jika sudah dijual, maka kembalikan hasil penjualannya tersebut. Nah, jika yang ditemukan adalah hewan peliharaan, nah, maka tergantung pada kemampuan bertahan hidupnya. Bila hewan berisiko jadi mangsa, ini kalau nggak diambil jadi mangsanya siapa nanti ya? Nah, akan habis ludes. Maka penemu bisa menjual, memelihara atau memotongnya. Penemu selanjutnya wajib memberi kompensasi jika pemiliknya datang. Namun, jika hewan tersebut tidak beresiko dimangsa, maka penemu harus membiarkannya. Nah, ketika ada kejadian seperti di atas ini yang saya sampaikan, wajah Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan menjadi merah, menahan marah Rasulullah saat menjawab pertanyaan tersebut.
Pertanyaan memberi kesan seluruh hewan yang ditemukan bisa langsung dijual, dipotong atau dipelihara meski tidak beresiko dimangsa. Sama halnya dengan penemuan barang di jalan yang inginnya langsung dimanfaatkan atau dijual. Ini dikutip dari Sirah Nabawi. Masya Allah. Ini beda halnya dengan kita. Maka apapun yang kita temukan di jalan, apapun yang kita jumpai, kalau itu memang bukan milik kita, alangkah baiknya kita biarkan ataupun kita berusaha untuk menjaganya, tapi dengan niatan bukan ingin dimilikinya. Jika sudah ada yang menemukan atau ada yang mencarinya, maka kita wajib juga mengembalikannya. Seperti itu, Mbak Ika. Oh, begitu, Masya Allah. Iya. Tapi kalau realitanya, apakah harus menunggu 1 tahun nih, Kak Ipung? Nah, seperti ini ya. Yang penting kita sudah ikhtiar, Mbak Ika. Iya, betul. Kita ikhtiar ya, mengasih pengumuman woro-woro dimanapun yang bisa dikasih tempat woro-woro, kita kasih. Betul seperti itu sebaiknya ya, Kak Ipung ya. Baik, Mitra Akbar. Kita jeda dulu ya sebentar aja, lalu kita akan lanjut lagi sebentar lagi. Dan kita nikmati dulu komposisi berikut. Masih lagunya tentang Nabi Muhammad ya, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masih di 94.6 Akbar FM, suara pilihan Anda. Masya Allah, seperti barusan lagu yang kita dengar ya, Kak Ipung ya. Memang Nabi Muhammad itu manusia mulia yang hidupnya untuk Allah, nafasnya untuk Allah, segala perjuangannya juga untuk Allah. Baik, Kak Ipung, selanjutnya ini akan bercerita tentang apa nih? Tadi sudah emosi ya, mungkin ada tambahan dari emosi juga. Benar Silakan. sekali, Mbak Ika. Jadi setelah kita dengar bahwasanya Rasulullah pun juga sempat emosi, tetapi beda sekali emosi dengan kita yang manusia biasa ini. Nah, sekarang apa sih tip dari Rasulullah untuk mengendalikan emosi tersebut? Nah, ini Mbak Ika. Yang pertama itu wudhu. Kenapa dengan wudhu? Perasaan marah, nah ini bersumber dari setan. Mereka akan dengan mudahnya menggoda manusia yang sedang dilanda emosi. Oleh karenanya wudhu ini merupakan salah satu untuk mengendalikan atau mereda emosi daripada kita. Masya Allah. Yang kedua, Mbak Ika, selain wudhu, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dengan lagu yang barusan Kak Ika, ini putar ya. Iya, nafas betul. untuk Allah, semua untuk Allah. Nah, tidak lepas dengan sebutan nama Allah. Nah, ketika kita dianjurkan untuk mengendalikan emosi, nah cara yang tepat untuk belajar hal itu dengan cara mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, maka tentunya kita akan berhasil untuk tidak tergoda dengan rayuan setan. Masya Allah. Ini yang kedua, Mbak Ika. Yang ketiga, termasuk dari mengendalikan emosi, yaitu mengubah posisi. Nah, kalian pernah mendengar tidak pernyataan kalau ketika sedang marah sebaiknya ambillah posisi yang lebih rendah. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika kita sedang marah dalam posisi berdiri, semisal cobalah duduk untuk meredakan marah tersebut. Nah, Nabi Muhammad SAW pun pernah berkata demikian. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menasihatkan, apabila kalian marah, sobat, dan dia dalam posisi berdiri, hendaknya dia duduk, karena dengan itu marahnya bisa hilang. Jika belum juga hilang, hendaknya dia mengambil posisi tidur. Ini kayaknya ini sama dengan Mbak Ika mungkin, atau saya sendiri mungkin ya. Ketika ada anak didik kita yang mungkin sedang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, kita harapkan, kita kadang emosi. Ketika itu posisi kita mungkin berdiri. Nah, ini mungkin salah satu dari meredakan emosi kita. Ketika kita berdiri, mungkin kita duduk. Apalagi ada kopi di dekat kita, ada roti, Masya Allah. Masya Allah. Sepertinya langsung hilang emosi kita. Iya, langsung ya. Begitu itu beberapa cara-cara ya, Kak Ipung ya, Kak, supaya kita walaupun bukan manusia sempurna, bukan manusia mulia seperti Nabi Muhammad, tapi kita harus berusaha menahan emosi. Seperti itu cara-caranya ya, Kak Ipung ya. Baik, mungkin
tentang emosi ini, apakah ada tambahan lagi nih Kak Ipung nih? Untuk emosi mungkin bisa dicukupkan dulu Mbak Ika. Oh iya. Lalu fisik ya Kak Ipung ya. Fisik berikutnya Rasulullah. Fisik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai yang kita tahu, sesuai yang kita kenal, Rasulullah adalah manusia yang paling sempurna. Nah ini kalau kita ibaratkan Kak Ika, ini Rasulullah ini 100%. Nah kalau misalnya kita ibarat 100%. Nah terus Nabi Yusuf yang sudah terkenal tampannya para nabi, ini masih 50%-nya Kak Ika. 50% dari Rasulullah SAW. 50%-nya Nabi Yusuf ternyata ya. Pertanyaan besarnya Kak Ika, kita berapa persennya ini? Wah ya Rasulullah umatnya. 1%-nya paling ya Kak Ipung. 50% itu dikeroyok ini ya. Dikeroyok seluruh alam ini. Masya Allah, jadi itu gambaran fisiknya Benar Nabi sekali. Muhammad ya. Masya Allah, betul-betul manusia yang sempurna ya. Nah, ini Kak Ipung ya, ini cerita yang sangat menarik dan luar biasa ya. Kak Ipung ini membaca atau tahu dari mana nih cerita tentang ini? Ini sekilas dari Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Masya Allah, saya belum pernah membacanya, tapi saya senang sekali nih pada sore hari ini saya bisa mendengarkan, menyimak dari Kak Ipung. Begitu juga dengan Mitra Akbar ya. Semoga Mitra Akbar yang sudah mengajak putra-putrinya juga yang menyimak kisah inspiratif pada sore hari ini, semoga semakin mengenal nabinya, mengetahui bagaimana cara menahan emosi ya Kak Ipung ya. Cara-caranya tadi sudah disebutkan dengan Kak Ipung. Mungkin tadi emosi sudah disampaikan, cara-caranya juga sudah. Lalu fisiknya juga sudah disampaikan nih sama Kak Ipung. Ada hikmah pada kisah pada sore hari ini. Alhamdulillah, insya Allah kalau kita bicara tentang Rasulullah, kayaknya semua tuh ada hikmahnya. Banyak sekali ya. Baik dari itu emosinya, tingkah lakunya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu dikenal dengan akhlak ya. Jadi kalau kita bicara tentang akhlak, ya Rasulullah itu yang harus kita tiru. Karena Rasulullah asanan nasi khuluqahu. Jadi katanya Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anhuma pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawabnya apa? Karena khuluquhu Al-Quran. Jadi akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau kita bicara akhlak Rasulullah, kita berarti bertanya atau membaca Al-Quran. Masya Allah. Begitu ya Kak Ipung ya. Masya Allah, akhlak beliau merupakan yang sudah terdapat di Al-Quran ya. Baik, Alhamdulillah, tidak terasa ya Kak Ipung, ini sudah hampir 45 menit kita bersama. Sudah menyampaikan kisah-kisah inspiratif kepada Mitra Akbar. Dan tepat jam 4.40 menit. Nah, pada sore hari ini. Terima kasih Kak Ipung yang sudah berkenan hadir. Walaupun tadi hujan ya, kena hujan ya nih Mitra Akbar ya, tapi Kak Ipung tetap semangat ingin menyampaikan, menghadirkan kisah inspiratif pada sore hari ini. Semoga insya Allah di lain waktu kita bertemu dalam program-program lainnya ya Kak Ipung ya. Baik, terima kasih Mitra Akbar yang selalu menjadi pendengar setia kisah inspiratif. Jangan lewatkan kisah inspiratif minggu depan, insya Allah tetap bersama saya Ika. Dan jangan lewatkan ya Mitra Akbar, nanti malam ada program acara Mutiara Sahabat pada jam 19.00. Mitra Akbar, dari saya Ika mohon izin pamit undur diri. Bila ada salah-salah kata ataupun sikap yang tadi sempat terdengar oleh Mitra Akbar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mitra Akbar, ada sedikit saya kutip kata-kata motivasi. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini adalah ketetapan Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jumpa lagi di kisah inspiratif minggu depan.